Kakak tiri yang jahat dengan sengaja mengajak gadis yang diusir dari rumah pergi berbelanja di mal mewah. Tujuannya hanya untuk mempermalukannya. Namun begitu gadis itu melangkah masuk ke mal, para pramuniaga langsung terkejut. Kalung mewah di leher gadis itu adalah simbol dari istri seorang CEO. Para pegawai pun memeriksa foto pasangan CEO di toko, dan mereka mendapati gadis itu memang istri sang CEO. Sementara kakak tirinya yang masih sombong berteriak, belum menyadari bahwa dirinya sebentar lagi akan menerima akibat yang menyakitkan. Padahal beberapa hari sebelumnya, gadis itu masih menjadi korban tipu daya ibu tiri dan kakak tirinya. Bahkan diusir keluar rumah oleh ayahnya sendiri. Saat dia ketakutan dan putus asa, tiba-tiba dia melihat seorang pria paruh baya, sedang merokok dan minum sendirian di tengah salju. Karena sifatnya yang baik hati, dia menyingkirkan kesedihannya, mengambil payung satu-satunya miliknya, dan berjalan ke arah pria itu untuk memayunginya. Tanpa disangka, tindakan kecil itu justru mengubah nasibnya. Pria itu tidak ingin orang lain melihat sisi rapuhnya. Dia berpura-pura tidak suka dan menyuruh gadis itu pergi. Namun gadis itu tidak beranjak. Sebaliknya dia duduk di samping pria itu, tetap memayunginya dengan sabar. Melihat gadis muda yang tampak seperti remaja, datang ke pemakaman di tengah malam. Pria itu merasa penasaran, lalu menanyakan umur dan asal-usulnya. Gadis itu menjawab bahwa dia sudah berusia 20 tahun, dan baru saja diusir oleh ibu tirinya. Melihat gadis itu tetap memayungi dirinya meski kelelahan, pria itu merasa iba. Dia mengambil alih payung dari tangan gadis itu. Gadis itu segera mengucapkan terima kasih. Pria itu mulai tertarik pada kepolosan dan ketulusan gadis itu. Saat melihat gadis itu menatap botol minumannya, dia bertanya apakah gadis itu ingin mencobanya. Gadis itu menjawab iya. Pria itu pun memberikan botol itu padanya. Namun karena belum pernah minum alkohol, gadis itu langsung batuk keras. Alkohol perlahan membuatnya mabuk. Dia mulai kehilangan kesadaran, dan tanpa sadar bersandar di bahu pria itu, sambil menceritakan bagaimana ayahnya mengusirnya dari rumah, serta mengeluh bahwa kini dia tidak punya rumah lagi. Pria itu pun teringat pada masa lalu, saat ibunya meninggal dan dia juga diusir oleh ayahnya. Kesamaan nasib itu membuat pria itu mendapat ide berani, yaitu membuat dua orang yang sama-sama kehilangan rumah menjadi satu keluarga. Kemudian pria itu membawa gadis itu pulang, dan memerintahkan asistennya untuk menyelidiki latar belakangnya. Tak lama kemudian asistennya kembali dengan hasil. Pria itu mendengarnya tanpa berkata apa-apa, hanya menyuruh asistennya untuk membawa buku keluarga gadis itu ke rumah keesokan harinya. Begitu gadis itu bangun dia langsung bingung melihat sekeliling. Pria itu lalu menceritakan apa yang terjadi semalam. Mendengarnya gadis itu merasa bersalah, dan mencoba memeriksa luka pria itu. Namun dia menolaknya. Tak lama kemudian gadis itu pergi ke sekolah. Begitu sahabatnya melihatnya, dia langsung berkata bahwa idola yang gadis itu sukai akan datang sebentar lagi. Namun setelah melihat ekspresi gadis itu yang tidak gembira, dia bertanya apa yang terjadi. Gadis itu pun menceritakan bahwa dia telah diusir oleh keluarganya, dan bertekad mulai sekarang tidak akan lagi membiarkan mereka merendahkannya. Kemudian keduanya masuk ke kelas. Namun tanpa diduga mereka bertemu dengan kakak tirinya.